Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku akan selalu mencoba untuk memperkenalkan, mendiskusikan, membahas serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran kita, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada video Moodle series kali ini, saya akan membahas sebuah fitur pada Moodle, yaitu fitur yang bernama attendance yang dapat digunakan untuk mengelola presensi atau kehadiran uh, mahasiswa. Ada beberapa skenario di mana walaupun dalam pembelajaran daring kadang-kadang kita harus melaporkan secara administratif mengenai kehadiran, presentasi kehadiran, dan mungkin juga termasuk memberikan penilaian berdasarkan kehadiran mahasiswa kita. Oleh karena itulah di situ kita membutuhkan sebuah modul yang dapat digunakan untuk mengelola presensi ini. Nah, baik kita langsung saja ke browser tutorial. Nah, saya sudah berada di kelas saya dan kita akan mencoba untuk menambahkan fitur atau modul attendance pada kelas saya ini. Seperti biasa, akan ada 3 langkah besar yang kita lakukan di sini, yaitu pertama menyiapkan modulnya, ya, membuat modulnya terlebih dahulu. Kedua, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan, dan kemudian setelah melakukan pengaturan kita akan mencoba membuat sesi dan mengisi presensinya. Oke, kita akan mulai dengan langkah pertama. Seperti biasa, untuk dapat menambahkan fitur pada kelas kita, kita harus menghidupkan mode editnya dulu. Jadi pada gear, klik turn editing on. Oke, dalam mode edit seperti ini, kita ada tombol add activity or resource. Silakan diklik atau ditambahkan di sub blok yang mana yang ingin kita tambahkan. Saya letakkan di sini saja dulu. Di sini sudah tersedia fitur yang bernama attendance, tetapi harus diketahui bahwa fitur attendance ini adalah sebuah fitur tambahan, sehingga untuk dapat menggunakannya di kelas kita, pertama kali admin harus menginstalasi plugin tambahan yang bernama attendance. Oke, jadi jika Anda dalam tutorial ini tidak dapat menemukan activities yang bernama attendance, maka silakan konsultasi dulu ke admin platform Anda untuk meminta menginstalasi plugin attendance. Oke, jadi setelah memilih attendance kita klik add, ya. Nah, kita akan melakukan sedikit pengaturan di sini. Pertama, saya akan merubah namanya. Secara default namanya adalah attendance, tapi kita bisa ganti misalnya menjadi presensi mahasiswa. Oke, description ini opsional, boleh ada boleh tidak. Mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan aturan main atau prosedur dalam pengisian kehadiran. Oke, kemudian yang penting justru adalah menu grade di sini, karena kita bisa menentukan berapa persen nilai atau berapa nilai yang dihasilkan dari kehadiran. Ya, biasanya standarnya adalah 100 poin, tapi saya biasanya dalam praktek saya menggunakan poin kecil, misalnya karena presensi itu hanya nilainya sekitar 10% maksimum, 5-10% dari nilai total akhir, maka saya biasanya menetapkan nilai poin 10, sehingga nanti kalau peserta didik saya masuk setiap saat, misalnya 16 kali pertemuan, maka dia akan dapat 10, dan kalau misalnya tidak hadir 3 kali misalnya itu atau 4 kali misalnya mungkin adalah nilainya 75% atau 7,5 poin, ya. Nah, ini tergantung pendekatan kita dalam grading, termasuk juga kalau kita sudah memiliki pengaturan grading yang kompleks, kita mungkin akan perlu memilih kategori, tapi di sini tidak ada kategori, jadi saya langsung saja. Nah, kemudian setelah itu yang lain boleh kita abaikan dulu sementara, tidak terlalu banyak yang bisa kita ubah di sini. Kita langsung klik save and return to the course untuk melihat modul presensi yang sudah kita buat. Oke, nah ini langkah pertama sudah siap. Saya akan matikan mode editnya dulu supaya kita bisa lihat. Nah, ini adalah kira-kira tampilan presensi yang dilihat oleh mahasiswa. Ya. Ada dua kemungkinan, nanti akan saya jelaskan pada sesi berikutnya, yaitu dalam mengisi presensi. Presensi bisa diisi oleh dosen maupun diisi oleh mahasiswa jika diizinkan oleh dosen. Saya akan mulai dengan langkah atau tahap besar kedua, yaitu membuat session, ya, atau mendaftarkan pertemuan.
Nah, di awal pembuatan kita tidak akan menemukan apa-apa di bagian sini karena kita pertama kali harus mendaftarkan session atau kelasnya ya, kelas pertemuannya. Bagaimana caranya? Tinggal klik add session. Oke. Kemudian kalau kelas kita terlihat hanya satu kelas, maka tipenya hanya all students. Tapi kalau misalnya kita punya beberapa kelas, kita bisa memilih misalnya attendance yang ini hanya untuk kelas A, hanya untuk kelas B dan segala macam. Kemudian yang kedua, kita perlu menetapkan tanggal. Jadi tanggal berapa pertemuannya. Misalnya katakanlah kita pertemuannya adalah tanggal 31 Maret ya, besok. Oke. Kemudian time-nya dari jam 8 sampai jam 9.40. Tipikal perkuliahan adalah 2 SKS itu kurang lebih adalah 1 jam 40 menit. Tetapi ini ada satu tips dari saya, mengingat bahwa terkadang pembelajaran daring itu tidak bisa dilaksanakan secara sangat ideal. Bisa saja mahasiswa tidak punya waktu rentang yang cukup, misalnya dari jam 8, 9.40 bisa login. Kadang-kadang kita harus memberikan fleksibilitas, misalnya kita tambahkan dari 8 sampai 0 itu 9.40 itu kita naikkan misalnya di 8 jadi 10.40 gitu ya. Dengan demikian mahasiswa yang berada dalam rentang itu dapat mengisi kehadirannya sendiri jika diizinkan ya, tanpa takut mengalami keterlambatan atau tidak bisa diisi kembali. Oke, sementara itu dulu mungkin sedikit description-nya kita bisa tambahkan sedikit, misalnya pertemuan 1 ya, ini hanya deskripsi saja, boleh ada boleh tidak. Kemudian setelah itu tinggal klik add. Oke, selesai. Ini adalah satu pertemuan. Nah, kita bisa melakukan seperti ini, membuat sesi secara manual satu persatu, tapi biasanya mungkin sebagian akan menganggap ini menghabiskan waktu, maka Moodle menyediakan mode otomatis, yaitu kita bisa membuat sekelompok pertemuan sekaligus, gitu ya, kalau pertemuannya rutin. Caranya kembali kita klik add session, kemudian kita tetapkan lagi tanggalnya. Kalau tadi tanggal 31, berarti kita akan coba tanggal 1, berarti kita akan ketemu lagi tanggal 7 April ya. Jamnya boleh disamakan 8.00 sampai misalnya 10.40 ya tadi. Kemudian kita bikin saja misalnya presensi X karena ini nanti akan di-copy. Nah, untuk membuat beberapa pertemuan secara otomatis sekaligus, kita tinggal extend bagian multiple session. Kemudian kita klik repeat the session sehingga dia akan mengulang. Nah, karena kelasnya tadi itu adalah hari Selasa, maka kita tetapkan pengulangannya terjadi pada setiap hari Selasa. Dan kemudian repeat every ini kita bisa isi dengan satu pertemuan per minggu. Ya. Jadi kalau misalnya 2 pertemuan per minggu, berarti misalnya Selasa dan Kamis, maka kita tanya Selasa, Kamis, dan 2 minggu. Ya. Nah, sementara kita bikin satu saja. Kemudian pengulangan itu kita ingin sampai tanggal berapa? Misalnya saya tetapkan sampai tanggal 30 April. Ya, sehingga nanti pengulangan terjadi untuk tanggal 7, 14, 21, dan 28 hari Selasa. Oke, nah ini cara membuat otomatis. Oke, saya klik. Nah, maka kita sudah memiliki 4 presensi tambahan di sini. Semuanya sudah terdaftar secara otomatis. Oke, nah ada lagi satu tambahan yang bisa kita lakukan, ya, yaitu kita bisa membuat pertemuan yang diizinkan untuk diisi oleh mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa bisa menandai kehadirannya secara sendiri. Kalau dalam status defaultnya yang hanya mengisi hanya boleh adalah dosen atau pengampu mata kuliah. Nah, baik kita coba lagi. Sekarang kita mulai dari tanggal berikutnya yaitu Mei. Kita klik add session. Kita coba pilih bulan Mei, tanggal misalnya 5 Mei ya. Jamnya kita isi. Oke. Nanti kita beri nama presensi, misalnya diisi mahasiswa ya, kita akan tandai supaya gampang nanti. Oops. Ya. Nah, multiple session tidak perlu karena kita tidak ingin mengulang, hanya satu kali ini saja. Kemudian di bagian student recording ya, kalau kita buka, kita perlu bahas ada pilihan untuk allow student to record on attendance ya.
Kemudian ada pilihan automatic marking. Jadi penandanya ditandai dengan kehadiran siswa. Kalau misalnya dia tidak mengisi, maka dianggap absen gitu ya. Kita abaikan saja. Bahkan kita bisa menambahkan student password di sini. Jadi student yang bisa mengisi attendance-nya adalah student yang memiliki password. Kalau tidak, dia tidak bisa mengakses. Tapi sementara saya tidak aktifkan, jadi mahasiswa siapa saja ketika dia login, dia bisa menandai kehadirannya sendiri. Oke, nah sekarang kita boleh klik automatically select high status available. Ini kalau kita ingin misalnya kita memberikan pewaktu. Jadi misalnya kalau anak hadir 30 menit paling lama dari jam hadir, misalnya 8 sampai 8.30, maka dia dianggap hadir penuh. Sedangkan kalau kurang dari itu mungkin terlambat gitu. Lebih dari itu dianggap terlambat. Oke, kita coba klik add. Nah, maka kita sudah siap dengan presensi di mana yang ini presensi nomor 6 ini di presensi ini dapat diisi oleh mahasiswa secara individual pada saat pertemuan. Ya, dan ini jadwal tanggalnya. Nah, maka kita sudah selesai dengan menambahkan session. Ada sedikit yang ingin saya bahas, yaitu bagaimana kalau kita ingin mengatur status. Biasanya status perkuliahan kita itu kan terdiri atas hadir, absen, izin, dan sakit gitu ya. Nah, kalau kita klik di status set, ya, di sini secara default Moodle sudah memiliki pengaturan sendiri, yaitu P untuk mengetikkan present. Kita bisa ganti ini menjadi misalnya H menjadi hadir, ya, untuk menyesuaikan dengan bahasa lokal. T, ya, terlambat. Kemudian excuse itu izin, ya, dan E itu absen, artinya kita biarkan seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menentukan poin. Ya, saya biasa menggunakan pemoinan seperti ini, sehingga misalnya ada mahasiswa yang terlambat atau izin, maka dia bisa tetap mendapatkan nilai. Kalau tidak, dia akan dianggap absen alias 0. Tapi kita bisa memberikan nilai untuk anak yang izin, walaupun mungkin tidak setinggi izin yang kita berikan, nilai yang kita berikan pada anak yang benar-benar hadir. Ya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan poin. Kita juga bisa menentukan persentase atau menentukan menit berapa lama hadir itu bisa diisi, khususnya untuk yang self record ya, yang diisi oleh mahasiswa. Jadi misalnya untuk terlambat yang disebut hadir itu tepat waktu adalah sampai batas maksimum 30 menit perkuliahan. Kemudian untuk yang terlambat itu kalau 60 menit gitu ya, dan terusnya silakan diisi. Kemudian kita bisa menetapkan misalnya kalau anak tidak mengisi sama sekali, tidak mengklik, maka kita bisa nyatakan sebagai send ya. Jadi sini yang automatically set when not marked itu kita tandai. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik update ya. Nah, ini sudah selesai. Tetapi misalnya kita ingin mengurangi salah satu dari fitur ini, saya kecilkan dulu, maka kita bisa tinggal menghapus bagian yang ingin kita hapus. Ya, misalnya saya tidak ingin ada istilah I terlambat, maka saya tinggal hapus, klik. Ya, nah selesai, maka kita hanya tinggal punya 3, yaitu H, I, dan A. Oke, kembali kita klik update. Nah, maka kita sudah selesai dengan pengaturan status. Oke, nah sekarang kita sampai pada tahap ketiga, yaitu tahap di mana kita akan mengisi sesi atau kita akan melakukan presensi. Kita masuk ke bagian session. Ini ditampilkan sesi-sesi yang tersedia yang belum berlangsung. Nah, kita bisa mengisi sesi ini dengan dua cara. Satu tadi dengan cara manual, artinya dosen yang mengisi. Yang kedua, student diberi kesempatan untuk mengisi sendiri pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi hanya pada jadwal yang ditentukan ya. Nah, sedangkan dosen mengisi manual itu bisa dilakukan kapanpun. Misalnya saya ingin coba dengan pertemuan pertama, saya klik pertemuan pertama. Kebetulan di kelas saya ini sebagai contoh ada 100 orang, ada 70 sekian orang anak ya. Nah, saya akan tunjukkan semuanya ini. Nah, jadi semua akan ada di sini dalam daftar hadir. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan klik manual satu persatu. Ya, jadi untuk yang hadir kita tandai dengan H di sini, kita klik radio buttonnya. Tapi kita juga bisa sekaligus menandai semua dengan mengklik yang tombol paling atas, yaitu set status for all users. Klik, maka terisi semua. Jadi ini lebih
memudahkan untuk kita. Nah, setelah itu baru kita tambah dengan penandaan. Jadi misalnya kalau yang tidak hadir baru kita tandai sebagai tidak hadir. Ya. Saya buat acak saja ini sebagai contoh. Oke, saya klik Save Attendance, maka semuanya akan terekam di sana. Nah, selesai. Nah, kita lihat bahwa di sini sudah ada perbedaan. Di bagian action button-nya ini, icon yang digunakan itu sudah berbeda. Kalau icon play ini berarti belum diisi sama sekali, sedangkan yang ini berarti sudah selesai diisi. Oke, nah saya ulangi lagi sekali lagi supaya kita bisa lihat dengan jelas. Klik Take Attendance, kemudian Set Status for All User kalau mau menandai sekaligus semua. Ya. Ini cuma satu halaman, kita coba halaman. Ya, oke. Ya, misalnya saya coba yang ini 25 orang ini izin. Nah, kalau kita perhatikan di bagian kalau kita balik lagi ke attendance ini, jadi kita sebagai dosen dapat memodifikasi kembali attendance ini kalau diperlukan, maka kita klik lagi tombol editnya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah orang yang hadir. Ini karena cuma ditampilkan 25, kalau saya tampilkan semua, misalnya ada 73 orang, maka di sini 50 hadir, 23 izin. Nah, ini contoh saja gitu ya. Nah, kembali kita klik save untuk kembali ke menu session. Oke, nah begitu. Itu adalah salah satu cara untuk mengisi attendance secara manual. Sedangkan untuk pengisian self record atau perekaman sendiri, siswa hanya bisa melakukan ini pada sesi yang ditentukan. Jadi misalnya untuk pertemuan kedua ketiga misalnya hanya bisa dilakukan pada tanggal 14 April dari jam 8 sampai jam 10.40. Gitu ya, dengan cara masuk ke menu yang sama, presensi mahasiswa. Oke. Nah, yang terakhir ingin saya jelaskan adalah mengenai ekspor dan report. Jadi kita bisa melihat report di sini. Ini adalah daftar hadir lengkapnya dari sekian pertemuan yang sudah kita siapkan, termasuk poinnya. Poin ini adalah poin yang didapat dari jumlah presensi, ya, jumlah yang ditandai dengan per jumlah yang sedang berjalan gitu ya. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini, ini langsung ada rekapnya di sini. Nah, dan rekap ini bisa kemudian diekspor ke dalam file misalnya berbentuk Excel. Oke, ya, kalau kita klik report, kita bisa pilih apakah ingin menampilkan semua partisipan atau kelasnya saja. Kemudian ya kita bisa pilih, kita bisa tandai apa yang ingin kita tandai. Misalnya biasanya kita ingin mengisi student ID dan username. Kemudian kita ingin mungkin kita ingin mengklik include not taken session karena saya punya sekian sesi yang belum saya isi tadi. Supaya tidak error, kita hidupkan, ditandai yes. Kemudian kita pilih formatnya, saya akan pilih format Excel. Kemudian saya klik OK. Nah, ini tidak akan ditampilkan, tapi di background ini secara otomatis terekspor file berbentuk PDF yang langsung bisa kita lihat di kelas yang kita lihat di dalam menu download kita. Oke, saya pikir itu tadi cara pengisian presensi mahasiswa. Dan yang menarik lagi adalah bahwa kita dapat langsung menghubungkan presensi mahasiswa dengan nilai. Jadi kalau saya lihat ke bagian grades, lalu saya akan contohkan satu anak, misalnya saya ingin tunjukkan satu orang saja. Oh ya, ini dia user report. Saya ingin tunjukkan misalnya seorang, misalnya ini yang pertama, tunjukkan nilai dia adalah 10 poin atau 100% dari total karena dia hadir terus. Kita misalnya lihat orang kedua, mungkin saya tadi tandain, oke, tidak ya. Oke. Nah, di sini nilainya langsung terekam secara otomatis ya. Nilainya dia dapat nilai penuh 10 poin karena tadi yang saya set adalah nilai 10, kemudian atau 100% dari pertemuan ya. Dan nanti dia akan bergerak sesuai dengan presensi real yang sudah kita isi.
ya, dengan presensi yang belum diisi itu diabaikan. Oke. Nah, begitu. Jadi kita dapat menggunakan menu presensi ini untuk merekam untuk laporan kita, tapi juga dapat digunakan sebagai suatu moda penilaian, gitu ya, dalam Moodle. Nah, saya pikir itu adalah penjelasan saya tentang fitur attendance pada Moodle. Sekali lagi kita dapat menggunakan fitur attendance untuk merekam, mencatat dan mengelola kehadiran mahasiswa kita ketika melaksanakan perkuliahan. Walaupun mungkin sebagai caveat saya ingin menutup presentasi saya ini dengan sebuah catatan bahwa dalam kelas online kita juga harus memikirkan bahwa kelas online itu diciptakan untuk memberikan fleksibilitas bagi pembelajar agar dia dapat belajar kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, kita menggunakan menggunakan fitur attendance ini menurut hemat saya lebih cocoknya untuk laporan administratif, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa bekerja, berinteraksi, belajar di dalam modul e-learning kita. Oleh karena itu, kita perlu menyiasati dengan membuat peraturan yang agak sedikit lebih fleksibel atau agak lebih lenient dibanding proses pembelajaran konvensional dengan tatap muka. Ya, dengan demikian kita dapat memberikan suasana pembelajaran yang memang membelajarkan untuk mahasiswa, menarik, tetapi juga tetap dengan memperhatikan rambu-rambu kelayakan mutu akademis. Saya pikir itu saja penjelasan dari saya, demonstrasi dari saya. Semoga dapat dimanfaatkan untuk memperkaya proses pembelajaran kita. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi tentang update video-video terbaru yang akan saya unggah. Dan juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan permintaan pada saya, request video tutorial apa yang ingin dikembangkan di masa yang akan datang. Saya pikir itu dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai berjumpa kembali.